Ada sahabat namanya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Matanya buta, nggak bisa lihat. Masya Allah. Dan turun surat Abasa kepada beliau karena kasus beliau itu. Antum kenal Abdullah bin Abi Umi Maktum? Alhamdulillah. Kalau kenal repot lah. Antum siapa sebetulnya? Sehadir hari ini kenal Abdullah bin Abi Umi Maktum. Tayyib, ini sahabat mulia. Jadi prototipe untuk teman-teman yang merasa nggak bisa melihat. Itu anugerah. Ayo teladani Abdullah bin Abi Umi Maktum. Saya ini yang melihat, saya masih belum aman nih, karena mata saya masih bisa berbuat maksiat. Masih bisa berbuat maksiat. Kata Quran kan harus lihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, kamu hanya boleh lihat yang baik-baik, yang nggak baik menurut Allah jangan lihat. Ini mata, lihat handphone mungkin ada gambar yang tidak baik. Jalan ke sini ada aurat terbuka, di TV ada tayangan yang tidak bagus, masih mungkin berbuat maksiat. Ada sebagian dari kerabat-kerabat kita dengan izin Allah, dalam bayangan manusia dia nggak sempurna katanya, nggak bisa lihat. Tidak, kasih sayang Allah menjadikan matanya tertutup supaya nggak bisa lihat maksiat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Terserah Allah yang punya mata Allah, yang punya telinga Allah, yang punya tangan Allah. Kalau Allah mau ngambil kapan saja terserah. Jadi mumpung kalau Anda masih merasakan nikmatnya itu, gunakan pada yang baik. Kalau sudah diambil sebagiannya, itu tandanya fungsinya ditutup oleh Allah untuk menutup fungsi maksiat dan menghadirkan kebaikan lewat level yang lain. Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mata nggak bisa melihat, jarak rumah jauh dari masjid, nggak ada penuntun. Masjidnya itu alasnya cuma tanah saja. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan pasti bocor, kalau dingin ya kedinginan. Maaf, tiang-tiangnya cuma dari pelepah kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau masih rajin itikaf di masjid, zuhur ke asar, maghrib ke isya, cuma subuh agak repot. Pulang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aliyya rukhsah. Ya Rasulullah, boleh nggak saya dapat keringanan? Khusus salat subuh, saya tunaikan di rumah. Jelas alasannya, jarak rumah ke masjid cukup jauh, mata nggak bisa lihat, nggak ada penuntun. Jawaban Nabi, perhatikan jawabannya, tidak mengiyakan, tidak langsung melarang. Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah Anda dengar adhan? Kata beliau, bala, ya saya dengar adhan. Kata Nabi, madum tasma'ul adhan, fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adhan dari masjid, tunaikan ke masjid. Tunaikan di masjid. Zaman Nabi nggak ada speaker ya. Yang adzan siapa? Bilal bin Rabah. Nggak ada speaker, beliau adzan masih kedengeran tuh sama yang jarak rumahnya jauh. Ini menandakan kalau adzan subuh itu, ayo cari muadzin yang energinya cukup kuat. Ya, yang nggak usah banyak lagunya, yang penting kedengaran, gitu kan? Allahu Akbar Allah. Makin enak tidurnya tuh, masya Allah, gitu kan? Yang penting dia bisa bangun, gitu kan? Tapi kadang mendayu-dayu orang malah tetap terbawa irama, dia tidur gitu kan. Tapi yang menarik adalah ketika kedengaran itu kata Nabi tunaikan ke masjid. Perhatikan cara membaca sahabat. Ini Nabi tetap nyuruh saya ke masjid walaupun itu berat. Ini tandanya pasti ada kemuliaan besar di situ. Yang nggak didapatkan oleh orang nggak ke masjid. Pasti itu. Ternyata setelah ditelusuri benar Pak. Itu ada di Al-Bukhari nomor hadis 279, di hadis Muslim nomor hadis 131. Bahkan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin itu dari 1896 hadis yang ada di dalamnya, itu di bab pertama nomor hadis yang ke-10, posisi paling kiri di sebelah bawah dari Abu Hurairah. Itu Masya Allah. Lihat kalimatnya. Salat rajuli fil jama'ati. Ya, salat seseorang ditunaikan berjamaah di masjid. Tazidu ala salati fi suqi wa baiti. Itu lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya atau di rumahnya. Jadi kalau Anda misalnya maaf ya, sholat di rumah padahal dekat ke masjid, Anda sholat berjamaah di rumah, itu masih kalah pahalanya sama orang yang baru mau ke masjid. Dia belum sholat di masjid, baru mau ke masjid. Anda misalnya di kantor, ada masjid, Anda memilih sholat di ruangan kantor. Walaupun berjamaah, itu pahalanya masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid. Kata Nabi, bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat, sampai 30 derajat. Masjidnya aja jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu baru mau berangkat. Apalagi kalau wudunya dari rumah, bukan di masjid. Kalau di sekitar masjid boleh, tapi kalau Anda bisa berwudu dari tempat Anda mau berangkat, dzalika bi anna ahadakum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, yang demikian kalau Anda ingin dapat bonus lebih lagi, Anda wudu dari tempat Anda mau berangkat, sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Masya Allah, fakhutta bi kulli khutwatin, maka dicatatkan di setiap langkahnya terangkat derajatnya, rufa'u biha darajat. Langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at, dihapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah terjadi dalam dirinya. Itu belum masuk masjid. Begitu masuk masjid, fa idza dakhala al-masjid faqutibat 'alaihi kanat fis shalah, maka dituliskan bagi orang ini pahala salatnya padahal belum salat saat dia masuk itu.
Sampai ketika dia mengatakan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Wal malaikatu yaqulun, langsung malaikat berkata, lihat kalimatnya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Terima taubatnya. Itu semua akan diberikan selama dia berada di masjid, malam yu'dhi aw yuhdits. Sepanjang dia enggak merusak amalnya atau sengaja membatalkan wudunya. Diberikan semua. Karena tahu ada peluang besar di sini, Abdullah bin Abi Umi Maktum tetap menyiapkan diri untuk ke masjid. Masya Allah. Sekarang subuh jam berapa? 4? 35? 4? 32, 34. Masya Allah. Jamaah tanahku sendiri subuh ini, pagi ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Masya Allah. Misal 4.35 misalkan. Tadi di Palembang kita 4.50. Baik. Itu 4.35 subuh. Jam 3 berangkatlah kalau kita nusurin jalan begini sampai ke masjid. Dan Masya Allah, tadi antum jawab yang adzan itu Bilal. Sejak peristiwa itu yang adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum, khusus adzan subuh. Sampai Ramadan itu adzannya 2 kali. Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan pertama untuk menandakan waktu sahur sebentar lagi habis. Kemudian Bilal bin Rabah itu adzan untuk subuhnya. Dan mengingat peristiwa itu sampai sekarang di Madinah adzannya 2 kali. Kalau Anda umrah atau haji, itu pasti Anda akan dengar adzan 2 kali subuh itu untuk mengabadikan peristiwa tadi. Jadi ibu kalau dengar adzan yang pertama, jangan dulu sholat subuh ya. Jangan terlampau soleh itu. Kalau ada yang langsung ke masjid sholat, begitu pulang, aduh saya ketinggalan, padahal belum adzan. Ya, adzan yang kedua maksudnya.